Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan lanjut dalam series yang baru yang kita baru buka minggu lalu. Ini baru episode kedua dan pasti menarik dan akan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali dalam program ini bersama dengan saya, Susan Hoover. Nah, saya sangat senang sekali kita bisa jumpa setiap minggu di dalam program Life Unlimited ini. Ya, dan kita kan sangat bersyukur sekali atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Dan bagaimana kita bisa belajar bersama-sama. Nah, kalau mau gabung lebih daripada hanya sekedar dalam program ini, belajar bersama-sama, bisa ikuti saya atau gabung bersama dengan saya di beberapa social media seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Sepanjang program ini, informasinya ada di bawah sesuai dengan nama saya, Susan Hoover. Dan kita bisa kan gabung ikut pertemanan di social media dan gabung bersama-sama. Dan juga sepanjang program ini ada No More Call Center, kan? Ada tim Life Unlimited yang siap untuk berdoa bagi yang perlu atau jawab pertanyaan. Jadi jangan malu-malu, boleh hubungi kami. Ada tim yang siap setelah episode ini, program ini selesai, boleh segera hubungi kami. Mungkin nanti saya akan ceritakan setiap minggu dapat kesaksian-kesaksian daripada mereka yang disembuhkan, bagaimana Tuhan lakukan mukjizat, pertolongan Tuhan dinyatakan, banyak hal yang luar biasa terjadi. Nah, itu pas hari ini pun yang kita mau bahas. Ada sesuatu yang terjadi saat kita berdoa. Nah, mungkin jarang pun di program ini saya bahas doa. Tapi hari ini, kemarin kan kita baru masuk dalam seri yang baru untuk episode-episode ini. Nah, itu adalah seri yang saya kasih judulnya Kembali. Bagaimana kemarin kita sudah dekat kembali. Nah, hari ini saya mau bahas, title untuk hari ini judulnya adalah berdoa kembali. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ada di antara kita yang mungkin sudah tidak semangat lagi berdoa, atau mungkin ada salah pengertian, tidak merasa layak untuk berdoa, minta sesuatu dari para Tuhan. Atau mungkin alasan-alasan yang lain-lainnya. Mungkin pernah berdoa tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita dan merasa doa itu nggak ada hasilnya. Atau mungkin beberapa hal yang lain. Nah, saya merasa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kita mengerti dengan benar. Kita mengerti hatinya Tuhan untuk kenapa dia rindu kita untuk berdoa. Kita mengerti kuasa yang ada di dalam doa itu. Dan kita kembali lagi semangat untuk berdoa komunikasi dengan Tuhan. Jadi hari ini saya pun mau tanya kita, apa itu doa? Nah, mungkin ada pandangan kita, pengertian kita yang beda-beda. Tapi rata-rata yang saya dengar orang katakan seperti ini, untuk apa kan kita berdoa? Kalau selalu pikir doa itu untuk minta sesuatu. Seperti kita datang kepada Tuhan, kita daftarkan semua yang kita rindukan, ya kita minta-minta kepadanya, itu sih doa. Tapi saya mau kita belajar hari ini bahwa doa jauh lebih daripada itu. Bukan saja kita datang dengan minta Tuhan harus lakukan. Minta kita mau Tuhan memberi. Bukan saja sekedar itu. Tapi sebenarnya doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita tahu di setiap hubungan yang kita miliki pasti ada komunikasi. Tidak ada kita punya hubungan yang baik kalau tidak ada komunikasi. Ya pasti dengan saudara-saudara kita, dalam keluarga kita, orang tua kepada anak, suami, istri, pasti ada komunikasi dan itu menjadi dasar untuk hubungan yang baik. Nah, sama Tuhan mau kita punya hubungan dengan Dia. Nah, saya harap semua pemirsa Life Unlimited yang setia sudah mengerti bahwa kita tidak sekedar hanya punya nama agama. Ikuti peraturan-peraturan agama, tapi terutama yang Tuhan mau, bukan kita adalah orang yang punya agama atau ikut sesuatu, tapi kita adalah orang yang punya hubungan dengan Dia.
Tuhan ciptakan kita untuk itu. Kalau kita lihat Yesus datang. Yesus tidak datang dan meminta semua orang ikuti satu agama dan lakukan sesuatu. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan dia punya hubungan dengan Allah seperti Bapa dan anak. Dan dia mau semua orang yang percaya kepadanya akan menerima hubungan seperti itu dan juga alami seperti Bapa dan anak. Hubungan atau hubungan seperti sahabat. Itu sering yang Yesus sampaikan. Jadi saya harap hari ini kita punya pandangan terhadap Tuhan. Jangan kita pikir seperti Tuhan itu di surga kita jauh-jauh di dunia, jaraknya sangat jauh, posisinya sangat jauh, sepertinya kita hanya boleh bicara kepada dia pada saat tertentu, dengan cara tertentu. Tapi mari kita buka pikiran dan lihat hatinya Tuhan sebenarnya. Yang pingin kita itu berdoa adalah komunikasi dengan dia. Ya, di mana kita benar-benar bisa alami hatinya, kita boleh bicara kepadanya, kita boleh dengar daripada dia, jauh lebih daripada hanya bawa permintaan kita. Siapa tahu ada permintaan Tuhan dalam doa itu kepada kita. Ya kan? Kenapa? Karena itu kan komunikasi dari dua arah. Nah, saya harap untuk kita hari ini kan kita bisa tahu yang terutama. Saya akan masuk hari ini, semua ayat yang saya baca akan dari perjanjian baru dan itu dari doa-doa yang tertulis. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu doa seperti apa. Nah, kita akan lihat doa yang tertulis dalam perjanjian baru untuk kita sebagai teladan hari ini. Yang pertama itu dalam Efesus 3. Nah, ini adalah doanya Paulus untuk jemaat yang ada di sana. Kalau kita lihat Efesus 3 ayat yang ke-16 sampai 19. Dia berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan ini menariknya, doanya apa? Doanya bukan datang dengan banyak permintaan. Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu. Tapi Paulus berdoa untuk orang lain. Untuk kita semua. Bahkan dia berkata di sini, dia berdoa dengan segala orang kudus. Untuk apa? Doanya untuk kita. Untuk kita dapat memahami betapa besar kasih Allah bagi kita. Nah, saya pun mau katakan, ini adalah dasar daripada doa. Untuk kita kan percaya atau alami kasih-Nya. Jadi kalau kita mau kembali lagi berdoa, mungkin sudah lama tidak berdoa. Saya merasa dasarnya untuk kembali lagi berdoa, kembali lagi komunikasi dengan Tuhan. Mengertilah, Tuhan mengasihimu. Jadi baik mungkin kita merasa tidak layak, atau baik kita merasa sudah lama sekali tidak berdoa, atau kita tidak tahu caranya, atau mungkin pernah dia tidak jawab. Banyak hal mungkin yang merasa buat kita untuk tidak lakukannya. Tapi saya percaya saat kita alami, saat kita merasakan, saat kita diingatkan kembali bahwa betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Pinginlah kita bicara kepadanya. Pinginlah kita komunikasi dengan dia. Pasti rindu semangat untuk kita komunikasi kembali, berdoa, berbicara kepada dia, sampaikan hati kita kepadanya. Kenapa? Karena kalau dia begitu mengasihi kita, dia menunggu perkataan kita. Ya, dia rela mengampuni kita, dia rela menolong kita. Bahkan apapun yang jadinya kita boleh keluarkan kepadanya. Ya, apapun yang ada di dalam hati kita. Jadi itu sangat luar biasa. Ini doa. Tapi saya juga jauh daripada hanya baca doa ini, tapi benar-benar ini kerinduan saya kita semua alami. Bahwa kita benar-benar boleh sadari, ya boleh mengalami, boleh berpikir betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Dan berkata bukan saja tahu betapa besarnya, mengenal kasih itu. Jadi saya percaya saat kita mengenal kasih Tuhan bagi kita, pasti itu kita mau rindu lebih lagi bangun hubungan dengan dia. Ada saya rasa kita bisa masuk satu lagu ini yang mengingatkan kita berkata sahabat setia. Mari kita ingat kembali kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dia mau jadi sahabat kita dan kita boleh
berbicara bebas kepadanya. Mari kita ikut pujian ini. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, kau panggilku sahabat. Anugerahmu, hanya anugerahmu, Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Hanya anugerahmu, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau ada di saat aku terjatuh dan terhenti dalam tangisan. Anugerahmu melingkupi. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Anugerahmu Bapa melingkupi. Yesus sahabatku, sahabat yang setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, Kau besertaku selamanya. Ya, amin. Saya percaya semua diberkati oleh lagu ini. Ya, di mana kita boleh berjalan bersama dengan Yesus, punya hubungan dengan Dia. Dia adalah sahabat kita. Ya, kalau mungkin sesuatu terjadi hari ini, kita sangat semangat ya kalau ada kabar baik. Ceritakan kepada sahabat kita, atau curhat kepada mereka. Nah, Tuhan mau jadi seperti itu untuk kita. Kadang-kadang saya pernah dengar orang katakan, minta mereka berdoa. Yuk berdoa untuk makan pun sesuatu yang simpel. Oh, saya tidak pandai, saya tidak pintar berdoa. Hah? Gak ada pandai, gak ada pintar berdoa. Hai pemirsa Live Unlimited, tidak harus pintar berdoa. Siapapun di antara kita bisa kan berkatakan sesuatu kepada sahabat kita kan. Nah sama aja anggap Tuhan seperti itu. Kita boleh tidak harus kata-kata yang indah, tidak harus teratur seperti bagaimana, tidak harus ada haleluyanya. Yesus pun tidak bicara seperti itu. Saat Yesus berdoa kepada Bapa, kadang-kadang tidak ada itu semua. Sangat simple, berapa kalimat. Jadi kita juga boleh ikuti seperti itu. Jadi ingat doa itu kan dengan kita dasarnya, kita alami. Ya, kita mengenal kasihnya. Yang kedua itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi, adalah bangun hubungan itu dua arah. Kita boleh alami Tuhan benar-benar dengan cara yang berbeda. Tidak harus seperti mungkin doa yang kita pikirkan. Nah ini ada doa satu contoh lagi di dalam Efesus 1 di mana Paulus berdoa untuk jemaatnya. Doanya dia berkata dalam ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kan dia minta doanya apa?
untuk lebih mengenal Yesus. Ini yang dia doakan. Bukan doakan selalu untuk berkat ini, berkat itu, tapi paling pentingnya kan mengenal, bangun hubungan dengan Tuhan, mengenal dia, komunikasi dengan dia. Berkata apa? Supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung ya dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Doanya bagian kedua apa? Yang pertama, adalah mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua adalah apa? Mengenal apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Nah, kadang-kadang kita selalu bawa permintaan doa untuk sesuatu yang di luar. Minta ini anak yang jadi dapat pekerjaan ini. Minta dapat yang seperti ini. Minta dapat mobilnya segini. Minta yang dapat segini. Dan kadang-kadang kecewa kalau Tuhan tidak beri. Tapi kita harus mengerti yang terutama itu adalah mengenal Tuhan. Yang kedua, banyak mungkin kita tidak sadari kita sudah miliki. Jangan pikir Tuhan gak kasih-kasih. Kadang-kadang mungkin Tuhan gak kasih ya karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ya pernah nggak ada anak muda, ada orang yang pernah doakan, aku mau nikah sama yang satu ini. Contohnya saya doakan seorang laki-laki. Padahal Tuhan itu bukan jodoh kita, Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Syukurlah, Tuhan katakan no, Tuhan syukurlah. Saya sangat bersyukur duduk di sini hari ini. Pernah Tuhan gak jawab doa-doaku. Ya kenapa? Karena akhirnya yang saya terima, yang Tuhan siapkan, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, jadi saya harap kita hari ini bisa sadari kalau pernah ada doa yang tidak dijawab. Ingat, Tuhan tidak selalu jawab ya. Kadang-kadang Tuhan jawab tidak, kadang-kadang dia jawab belum. Tuhan tahu waktu yang sempurna, dia tahu segala sesuatu yang sempurna bagi kita. Jadi akan sangat menolong kita kalau kita mengerti betapa banyak dia mengasihi kita. Saat kita belum terima sesuatu, percayalah dia tahu yang terbaik. Dia sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, kita tetap berdoa sekalipun belum menerima. Kenapa? Karena bangun hubungan dengan dia. Komunikasi. Itu dua arah. Bukan saja kita bicara terus, amin. Bolehlah kita dengar suaranya, boleh kita merasakan kasihnya, boleh kita sadari bahwa dia sebenarnya tinggal di dalam kita dan sudah berikan panggilan, dan sudah berikan kemuliaan, sudah berikan kuasanya kepada kita. Wow, dia mau kita sadari akan itu. Kadang-kadang dia pun mau bicara kepada kita. Betapa luar biasa. Kita boleh komunikasi dengan Tuhan, segala Tuhan. Dan memang mengenal dia sesuatu yang paling indah. Nah, kadang-kadang pun kita kan deskripsikan Tuhan seperti ini. Kalau orang tanya, Tuhanmu seperti apa? Oh, saya minta ini dia kasih. Ya, saya minta berkat dia kasih. Saya minta ini dia kasih. Saya minta pekerjaan lebih baik dia kasih. Dia kasih. Nah, itu tidak salah. Kita bersyukur saat memang doa kita dijawab. Ya, banyak sekali kesaksian ada di Life Unlimited ini. Ada yang minta sesuatu kepada Tuhan, dia kabulkan, dia kasih. Tapi Tuhan jauh lebih daripada itu. Nah, contohnya ya. Kalau ada pemirsa Life Unlimited, kadang-kadang tanya, suami Susan Hoover itu bagaimana? Nah, kalau saya deskripsi suami saya dan katakan, oh suami saya itu baik, dia kasih ini kepada saya, dia beliin ini untuk saya, dia beliin ini untuk saya, dia beliin ini untuk saya, dia ajak saya makan. Kalau cuma gitu-gitu saya kasih, orang mungkin pikir hubungan saya sama suaminya nggak baik ya. Kenapa? Karena saya hanya bisa ceritakan yang dia beliin, yang dia kasih. Hanya itu saja. Nggak bisa ceritakan pribadinya seperti apa. Kayak berarti pikir, nggak bener lah itu. Betul sekali, saya juga merasa seperti itu. Kalau benar-benar tanya saya bagaimana suami saya bisa katakan, oh dia baik. Ya, dia orang yang mendukung saya dalam segala sesuatu. Dia sangat mencintai Yesus. Dia orang yang murah hati. Ya, dia orang yang begini. Saya bisa ceritakan banyak hal. Kenapa? Karena kenal dia. Bukan saja apa yang dia kasih kepada saya. Nah, sama kalau kita hari ini, saya percaya, hello pemirsa Life Unlimited. Kenapa kita berdoa kembali? Bukan saja untuk mendapatkan sesuatu dari para Tuhan, tapi untuk mengenal pribadinya. Jangan saja mau apa yang kita bisa terima, tapi jauh lebih indah benar-benar mengenal siapa pribadinya. Nah, yang kita baca dalam Efesus 1 ini kan bicarakan kita kan mau menyadari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan apa yang dia sudah berikan. Kadang-kadang jangan kecewa kalau kita minta ini dia nggak kasih. Tapi lebih sadar dulu. Bukan bantah dulu untuk segala sesuatu yang
kita kadang-kadang tidak sadari dia sudah anugerahkan kepada kita. Ternyata memang benar, kasih Tuhan besar sekali bagi kita. Dan dia lakukan jauh lebih daripada kita minta. Untuk kita mengerti ayat-ayat ini lebih dalam, mari ikut saya ke kota itu. Ya, di Efesus itu pun. Mari ikut saya dalam klip yang singkat ini. Saya berdiri di depan salah satu tempat yang paling terkenal di dunia, di kota Efesus. Nah, mungkin kita tahu bahwa Rasul Paulus bukan saja melayani di Efesus, tapi dia menulis satu surat Efesus kepada gereja yang ada di sini. Nah, dalam surat ini dia buat 2 kali dia berdoa untuk mereka, 2 doa yang ada. Ada doa yang pertama dalam pasal yang pertama, ada doa yang kedua dalam pasal yang ketiga. Nah, sangat menarik sekali. Apa yang dia doakan mereka adalah biar mereka mengenal kasih Kristus yang begitu besar. Yang dia berkata, biar kamu tahu betapa dalamnya dan panjangnya dan tingginya, lebarnya, biar kamu benar-benar mengerti sekalipun kasih itu melampaui pikiran. Nah, sangat menarik Rasul Paulus katakan demikian karena ini adalah kota Efesus di mana mereka sangat menghargai pikiran, di mana sangat menghargai pengetahuan. Tapi dia berkata bahwa kasih Kristus itu melampaui lebih daripada pengetahuan yang ada. Sangat menarik bahwa dia berdoa biar mereka lebih daripada pengertian dan pikiran. Mengajar kita hari ini bahwa sekalipun kita bisa pikir logika, sebenarnya adalah kasih yang jauh lebih besar daripada itu. Tidak bisa mengerti semua hal yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena semua tidak logika. Semuanya karena Dia mengasihi kita. Berkata dalam firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya. Sesuatu yang tidak logika, tapi dilakukan karena kasih. Itu yang Rasul Paulus mengajar, doakan jemaatnya. Dan itu adalah doa untuk kita sendiri juga hari ini. Biar kita benar-benar mengerti betapa besar kasih Kristus, sekalipun tidak selalu bisa mengertinya. Amin. Asik kan ikut saya berjalan-jalan di kota Efesus biar lebih rasakan lagi ya ayat-ayat ini. Sebentar lagi kita kembali kepada ayatnya. Tapi saya mau kita lanjut untuk kita mengerti apa yang kita belajar dari hari ini. Kita berdoa kembali. Semangat untuk berdoa kembali. Kenapa? Karena yang pertama, kita akan alami. Kita akan percaya mengenal akan kasih Tuhan bagi kita. Itu adalah dasar untuk kita mau berdoa. Yang kedua, kita kan membangun hubungan. Kita kan mau komunikasi, itu adalah doa itu. Dan yang ketiga ini adalah bahwa kita kan mau mengenal kehendaknya atau diubahkan oleh Tuhan. Ya, tujuan kita berdoa bukan saja mendapatkan atau ubahkan orang lain. Saya pun pernah alami. Pernah saya merasa marah, saya doakan lama seseorang itu saudara. Dan hubungan gak baik, saya lama berdoa mereka berubah. Mereka gak berubah sampai saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa ubahkan mereka? Sampai saya sadar, gimana kalau saya yang perlu diubahkan? Jadi hari itu saya ubah doa, saya katakan, Tuhan kalau saya yang salah, ubahkan saya. Wah, langsung merasa berubah dan saya sadar selama ini saya yang negatif terhadap mereka. Saya langsung minta ampun, selesai masalahnya. Jadi ternyata gak selalu kita harus minta orang lain yang diubah, tapi diri kita yang berubah. Ini pun terjadi di Kisah Para Rasul pasal 4. Mereka waktu itu diancam tidak beritakan Injil. Dan yang daripada mereka minta orang lain yang buat peraturan itu, yang pegang pemerintahan pada waktu itu, mungkin diturunkan, berubah. Luar biasa, dalam Kisah Para Rasul mereka berkata seperti ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi murid-murid di sini berkata, tidak usah ubahkan orang lain. Tapi ubahkan kamilah Tuhan. Biar kami tetap berani lakukan kehendak-Mu. Biar kami tetap berani lakukan apa yang Engkau minta. Wah, saya belajar banyak daripada hati mereka seperti ini. Sering sekali kita mau tetap kemauan kita yang terjadi dan orang lain berubah. Tapi doa itu bisa luar biasa. Mengenal kehendak Tuhan dan kita yang diubahkan. Jadi kita berdoa bukan untuk ubahkan Tuhan. Hah? Terkejut enggak ya? Tuhan tidak dapat berubah. Tuhan tidak mungkin berubah. Tuhan sudah sempurna. Jangan harap berdoa untuk mengubahkan Tuhan. Tapi berdoalah supaya kita diubahkan menjadi lebih seperti Dia. Amin. Dan saat kita berdoa, sesuatu yang luar biasa dapat terjadi. Mari kita lihat dalam ayat yang berikut, dalam Efesus 3. Kita baca tadi kembali lagi untuk ayat 20 dan 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dia dapat lakukan jauh lebih banyak. Jadi saat kita berdoa, jangan pun merasa batasi doa kita. Hanya layak segini atau hanya lakukan seperti ini. No, boleh bawa apapun kepada dia. Kenapa? Karena dia pun dapat lakukan jauh lebih. Makanya kadang-kadang kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Kenapa dia tidak yakan segala sesuatu yang kita doakan? Karena dia punya yang lebih baik untuk kita. Dia dapat lakukan lebih-lebih dan lebih. Setiap bulan pun saya dapat kesaksian begitu banyak. Ya ada yang di sini minta untuk anaknya dipanggil untuk kerja, langsung besoknya sudah masuk kerja pada Allah tunggu. Ada yang di sini minta didoakan anaknya yang sudah nangis selama berbulan-bulan tidak berhenti menangis, didoakan. Dan anaknya sudah terima berkat, sudah tenang, disembuhkan. Ada lagi yang anaknya mengalami gangguan jantung. Nah, didoakan, sudah sembuh jantungnya. Wah, kesaksian berlimpah-limpah. Ya, ada begitu banyak. Ada yang masalah kecil, masalah besar. Berdoa dapat jawaban. Tapi sebenarnya Tuhan sanggup pun lakukan lebih. Jadi jangan kita merasa tidak layak atau jangan kita merasa doa itu harus dengan cara terkhusus atau hanya untuk minta sesuatu. Tapi kita hari ini mengerti apa? Tuhan mengasihi kita, mengenal kasih itu adalah dasar untuk kita bangun komunikasi, bangun hubungan dengan Dia. Supaya kita diubahkan, bukan berdoa supaya Tuhan diubahkan, tapi kita yang diubahkan mengenal kehendaknya. Dan mengertilah, Dia yang berkuasa sanggup lakukan lebih pun yang kita doakan. Wah, luar biasa Tuhan terhadap kita. Saya harap kita belajar sesuatu dan saya berharap setiap pemirsa saat ini semangat kembali berdoa. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh komunikasi dengan Engkau. Engkau mengasihi pemirsa. Engkau suka dengar suaranya. Engkau mau berbicara kepada mereka. Jadi kami berdoa Tuhan, kami boleh terbuka, hati pikiran boleh terbuka untuk komunikasi kembali dengan Engkau. Karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah dan mulia ini oleh anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Gampang kan? Indah kan? Luar biasa sekali. Dan kita akan semangat sampai kita jumpa kembali minggu depan dalam program Life Unlimited. Yang masih mau didoakan? Hubungi kami segera. Ada tim yang siap dan percaya Tuhan sanggup mukjizat terjadi. Terima kasih. God bless you all.